Ramadan yang sebentar lagi datang. Dan dalam kesempatan ini, saya atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, khususnya umat Islam seluruhnya, selamat menyongsong Ramadan 1445. Dan mari kita gunakan kesempatan Ramadan yang mulia ini untuk sebanyak mungkin meraih berkah, meraih kemanfaatan, pahala dari Ramadan ini dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami secara khusus menginstruksikan kepada jajaran dan jaringan kepengurusan untuk memanfaatkan Ramadan ini sebagai kesempatan berkonsolidasi secara menyeluruh. Jadi konsolidasi semesta, bukan hanya di antara pengurus sampai ke tingkat yang paling bawah, yaitu tingkat desa di ranting-ranting, tapi juga dengan jaringan, semua jaringan Nahdlatul Ulama, badan-badan otonom seperti Muslimat, Ansor, Fatayat, dan lain-lain, dengan madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren di lingkungan NU, dengan masjid-masjid dan musola-musola di lingkungan NU. Ini adalah kesempatan untuk bersama-sama menggerakkan, memobilisasi satu gerakan mengambil barokah dari Ramadan ini sebesar-besarnya. Dan secara khusus juga kami menginstruksikan kepada jaringan Nahdlatul Ulama ini melalui para pengurus di semua tingkatan untuk mengamalkan sejumlah doa-doa yang diajarkan oleh para GNU dan tadi juga secara khusus diajarkan oleh Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Miftahul Akhyar. Yang pertama adalah untuk mendoakan Indonesia agar tetap terpelihara kemaslahatannya, kesentosaannya, dan juga mendapatkan pertolongan untuk terus maju, meningkatkan kapasitasnya sebagai negara yang sungguh-sungguh lebih kuat, ya, lebih maju dan lebih kuat, dan kemaslahatan secara umum. Kami juga menginstruksikan pengamalan doa-doa untuk Nahdlatul Ulama secara khusus untuk kelancaran semua tugas-tugas dan tanggung jawab dari para pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Dan juga secara khusus kami menginstruksikan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi sudah sejak Oktober hingga sekarang, ini berarti sudah 5 bulan lebih, kita semua berikhtiar dengan segala cara yang mungkin untuk membantu mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, tapi juga di tepi barat. Saya juga sudah sekian lama ini melakukan komunikasi dengan berbagai pihak internasional dan apalagi lebih-lebih juga dengan pemerintah Indonesia, dengan Menteri Luar Negeri kita, dan keadaan memang masih sangat berat untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan kami khawatir bahwa malapetaka yang sedang berlangsung di Gaza khususnya sekarang ini cenderung menjadi status quo, karena semua suara masyarakat secara internasional sama sekali tidak didengar dan diabaikan oleh mereka yang terlibat di dalam bencana Palestina ini. Semua suara
dari kalangan-kalangan non pemerintah sudah dikeluarkan dan semuanya diabaikan. Bahkan International Court of Justice (ICJ) yang kemarin sudah membuat putusan itu juga sama sekali diabaikan. Maka pertama kami menghimbau kepada pemerintah-pemerintah, bukan hanya pemerintah Indonesia, untuk tidak berhenti membuat inisiatif pemerintah atas nama pemerintah. Inisiatif berupa manuver-manuver diplomatik internasional maupun tentu saja juga kebijakan-kebijakan yang decisive yang dilaksanakan secara deliberate, secara sungguh-sungguh di lapangan untuk berupaya terus membongkar kebekuan bencana yang sekarang sedang berlangsung, karena keadaan kemanusiaan sungguh-sungguh sudah tidak tertanggungkan, khususnya di Gaza, ya, sehingga kita tidak boleh membiarkan ini terus-menerus. Kemudian yang kedua, kami juga meminta dengan sungguh-sungguh pada penguasa Israel untuk membuka akses kepada Masjidil Aqsa untuk beribadah selama Ramadan ini. Karena sudah beberapa waktu ini Masjidil Aqsa ditutup aksesnya dari umat Islam yang ingin beribadah di sana. Nah, kami minta sungguh-sungguh supaya ini dibuka. Dan kemudian juga kami minta kepada aktor-aktor global untuk mengingat bahwa keadaan ini bisa memicu terjadinya dinamika yang sangat berbahaya untuk stabilitas dan keamanan global, karena segala prinsip-prinsip hukum internasional sudah dilanggar dan dengan ngotot dilindungi, dibiarkan untuk terus berlangsung. Dan ini bisa membuat putus asa seluruh masyarakat internasional atas tatanan internasional yang berdasarkan aturan-aturan yang sudah disepakati. Maka kami juga menuntut kepada aktor-aktor global untuk segera menghentikan atrocities, ya, menghentikan malapetaka yang sekarang sedang berlangsung di Gaza dan Palestina, dan kembali kepada hukum dan konsensus-konsensus internasional yang sudah ada. Karena konsensus itu sudah ada, tapi pihak-pihak justru ngotot untuk mengabaikannya. Dan ini bisa membuat frustrasi seluruh masyarakat internasional, dan kalau kepercayaan kepada tatanan atas dasar aturan ini runtuh, dunia akan berada di ambang bahaya yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya juga tadi secara khusus Rois Am mengijazahkan kembali doa yang kami sebut sebagai kunut nazilah untuk memohon pertolongan bagi Palestina, yang dulu diijazahkan oleh Rais Akbar Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari pada tahun 1938. Jadi dulu sudah pernah Rais Akbar mengijazahkan doa ini, dan tadi diijazahkan kembali oleh Rais Am kepada semua yang mengikuti pertemuan. Dan kami instruksikan kepada seluruh jaringan NU untuk mengamalkan ini. Kami instruksikan kepada jajaran pengurus di semua tingkatan untuk mengawal pengamalannya di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah, dan lain sebagainya, supaya ini diamalkan. Dengan kata lain, kita menggunakan kesempatan Ramadan ini untuk mengetuk pintu langit agar pertolongan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan sebagai informasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para pelayan. Mari. Silakan. Yuk. Cukup.
Assalamualaikum, saya Lita dari Kompas.com. Ingin bertanya Pak, apakah ada imbauan khusus mengenai ceramah-ceramah di bulan Ramadan nanti, terutama yang melarang biar gak ada sangkut pautin sama politik atau sebagainya? Makasih. Ya, kalau terima kasih ya. Sebetulnya secara umum ini kan masuk di dalam seruan bahkan instruksi kami kepada jaringan NU untuk menjaga kondusivitas masyarakat, dan sebetulnya dalam realitas masyarakat itu sendiri sekarang dalam keadaan yang kondusif, tenang gitu. Jadi kalau ada yang ceramah yang enggak ya paling diketawain orang gitu. Jadi saya kira sekarang ini ya bicara yang sifatnya provokasi dan lain-lain itu saya kira tidak akan relevan ya. Dan karena itu Ramadan, ya saya kira mungkin sekalian aja kami ingatkan dan kami himbau kepada semua ya, daripada kita melakukan provokasi, mari kita tingkatkan saja pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah apapun yang kita keluhkan. Lebih-lebih soal Palestina seperti yang tadi saya singgung. Jadi semua ikhtiar sudah dilakukan, dan sekarang mari kita gunakan kesempatan Ramadan ini dengan menambahkan ikhtiar rohani kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan. Kira itu. Ya. Selamat siang Gus, perkenalkan saya Indi dari NU Online. Ingin bertanya mengenai terkait usulan Muhammadiyah yang ingin meniadakan sidang isbat. Kalau sikap dari PBNU sendiri ini seperti apa? Terima kasih Gus. Ya, pertama sidang isbat itu sudah menjadi aturan. Saya nggak tahu, pokoknya sudah menjadi ketentuan pemerintah. Ya, sehingga untuk menghapus itu butuhkan proses panjang. Itu tidak bisa tiba-tiba lalu misalnya Menteri Agama tiba-tiba bilang tahun ini nggak ada sidang isbat ya. Tentu kami juga akan protes juga karena ini sudah jadi aturan ya. Dan sebetulnya sidang isbat ini diselenggarakan untuk tujuan agar harmoni masyarakat bisa terpelihara dalam Ramadan dan Idul Fitri nanti ya. Setahu saya bahwa bahkan dulu yang mengusulkan sidang isbat itu sendiri adalah dari Muhammadiyah gitu ya. Saya tidak tahu apa karena dulu yang usul Muhammadiyah supaya ada sidang isbat, lalu sekarang usul untuk ditiadakan lagi ya. Ya itu usul saja. Tapi kalau bagi Nahdlatul Ulama, pandangan bahwa awal Ramadan dan Idul Fitri itu ditentukan berdasarkan hasil ru'yah hilal. Ya. Nah karena ada aturan bahwa pemerintah melakukan sidang isbat, maka kami dengan ini menyandarkan diri pada hasil sidang isbat itu sendiri dari pemerintah. Para Kiai NU bahkan menyatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda dari pemerintah kalau sudah ada penetapan isbat dari pemerintah. Maka karena ada aturan sidang isbat itu, kami akan menunggu dan mengikuti hasil sidang isbat dari pemerintah. Itu saja. Baik, Gus izin saya Gifar dari MNC Portal Indonesia. Mau tanya soal saat ini kan lagi rame pemboikotan produk-produk Israel, salah satunya itu kurma. Pandangan PBNU sendiri mengenai hal itu seperti apa Gus? Terima kasih. Ya, saya dulu sudah sampaikan bahwa boikot itu ada gunanya sebagai cara untuk menarik perhatian dari para aktor-aktor yang terlibat, tapi tentu tidak cukup. Boikot saja tidak cukup.
ini itu tidak cukup. Kita perlu kepada pemerintah-pemerintah negara-negara, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia, untuk melakukan inisiatif yang lebih decisif soal ini. Inisiatif yang lebih decisif soal ini, ya, karena kita butuh lebih. Dan apa yang terjadi di Gaza ini sudah sungguh-sungguh tidak bisa. Hanya bukan manusia yang masih bisa tahan dengan keadaan yang terjadi di Gaza itu. Maka ya kami menghimbau sungguh supaya ada inisiatif yang lebih kuat, lebih decisif dari pemerintah negara-negara untuk soal ini. Satu lagi. Ya, banyak. Satu lagi. Ya sesepuh. Assalamualaikum, saya Asmano dari ngopibareng.id. Gus, dalam setiap bulan puasa selalu muncul polemik yang sebenarnya ini masalah klasik, yakni masalah penggunaan pengeras suara. Menteri Agama dalam surat edaran tahun 2022 tanggal 18 Februari juga mengungkit kembali agar masyarakat mematuhi aturan-aturan tersebut. Ternyata langsung dibully oleh kelompok masyarakat yang sebelumnya dulunya juga tidak menghendaki untuk menggunakan pengeras suara. Ini bagaimana sikap PBNU? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sikap kami mari kita hadapi ini sebetulnya pertama-tama dengan rasional, dengan mengingat tujuan dari semua yang kita kerjakan. Pertama, bahwa pemerintah sudah mengeluarkan semacam aturan-aturan terkait dengan itu, dan tujuannya jelas. Gitu. Tujuan-tujuannya sudah dinyatakan di situ. Jadi ini terkait dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan lingkungan secara menyeluruh. Nah, pertama kalau ada keberatan, ya silakan didiskusikan dengan rasional gitu. Jangan hanya karena asal tidak suka kepada pemerintah, ya, karena marah dengan hasil pemilu misalnya, lalu tiba-tiba ngurus soal ini dengan dengan tujuan untuk sekedar bikin perkara gitu ya. Saya minta tidak begitu. Ini ya, mari kita manfaatkan Ramadan ini sendiri dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan kita semuanya secara lahir batin. Ya itu aja saya kira. Ya, terima kasih. Ya, izin bertanya, Ya. Pak, dari Fani Garuda TV, tentunya ini setiap tahun untuk Ramadan terdapat perbedaan awal Ramadan dari Muhammadiyah dan PBNU. Kira-kira kalau dari PBNU sendiri menyikapi perbedaan ini di tahun 2024 bagaimana? Ya, kita merasa biasa saja, sudah biasa dari dulu. Perbedaan ini kan udah lama, masa ya ini kan seperti kita makan nasi tiap hari itu sudah biasa, dan nasi lagi gitu kan. Kita sih biasa aja, tidak masalah. Dan masyarakat juga saya kira tidak ada yang diganggu, kan nggak ada yang dilarang. Mau puasa hari ini juga nggak ada yang larang, dibiarkan aja. Mau lebaran duluan, ya nggak puasa juga nggak dihukum. Jadi ini biasa aja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Cukup. Terima kasih. Terima kasih juga Pak. Cukup ya, terima kasih ya. Oke. Oke.